Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hai Sobat Like Oracle, kali ini saya akan mereadingkan tentang bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian di tahun 2025. Perlu diingat ini adalah general reading ya. Jadi pembacaan kartu secara umum bisa resonate yang berarti cocok, bisa tidak, bisa juga vice versa yang berarti terbolak-balik. Jadi diharap bijak dalam menonton video seperti ini ya. Namun jika ada hal yang positif di dalam pembacaan kartu tarot ini, kalian harus mengklaim, mengaminkan agar energinya dapat terserap dan menjadi kenyataan pada diri kalian. Hai zodiak Taurus, bagaimanakah keadaan kalian, kondisi kalian, keuangan kalian di tahun 2025 mendatang? Saya akan menshuffle kartu terlebih dahulu dan saya akan mengambil beberapa kartu untuk saya jadikan readingan ya. Bagaimana kondisi keadaan Taurus di tahun 2025 mendatang? Bagaimana kondisi Taurus di tahun 2025 mendatang? Kartu yang pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu yang kelima. Oke, saya sudah mengambil 5 kartu untuk sahabat Taurus ya di tahun 2025 mendatang. Tahun 2025 tampaknya akan menjadi tahun yang sangat positif ya untuk keuangan Taurus berdasarkan kartu tarot yang muncul ini. Tapi biar detail saya akan menjelaskan satu persatu dari kartu yang pertama dulu. Untuk kartu yang pertama di sini muncul kartu Ace of Cups. Kartu ini adalah simbol peluang baru yang datang, terutama dalam hal materi ya. Ini menunjukkan potensi untuk memulai sesuatu yang baru yang akan membawa keuntungan finansial. Bisa berupa peluang investasi, pekerjaan baru, atau ide bisnis yang membawa kestabilan keuangan. Ini adalah tanda yang sangat baik untuk memulai proyek atau usaha baru yang dapat memberikan hasil dalam jangka panjang. Untuk awal tahun sih, keadaan kalian bagus ya. Di awal tahun kalian sudah mendapatkan rezeki atau peluang baru yang itu akan berdampak kepada ekonomi kalian dalam waktu jangka panjang. Dan untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu The Chariot. Kartu ini melambangkan kontrol, kemauan, dan pencapaian tujuan. Dalam konteks keuangan, The Chariot menunjukkan bahwa dengan tekad dan fokus, Taurus dapat mengatasi hambatan finansial dan mencapai kesuksesan. Kartu ini juga mengindikasikan perjalanan atau perubahan yang akan membawa Taurus menuju posisi yang lebih baik, stabil secara finansial. Kemenangan besar di depan mata jika Taurus bisa tetap fokus dan mengatur arah yang tepat. Jika kemenangan sudah berada di depan mata kalian jika kalian mampu fokus ya untuk Taurus. Dan untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu Six of Wands. Kartu ini kemenangan dan pengakuan. Ini menunjukkan bahwa usaha atau strategi keuangan yang dilakukan oleh Taurus akan berbuah hasil positif. Taurus bisa mendapatkan pengakuan atas upaya kalian, baik dalam pekerjaan atau investasi. Dan ini akan membawa rasa pencapaian serta stabilitas keuangan yang lebih besar. Ini juga bisa berarti adanya pengakuan publik atau penghargaan dalam bidang profesional. Di tahun 2025, kalian akan mendapatkan hal yang kalian inginkan. Kalian akan berada di titik stabilan keekonomian mungkin, dan semua orang, kebanyakan orang akan mengakui kalian bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa berada di posisi itu. Kalian layak berada di posisi yang kalian inginkan selama ini. Dan untuk kartu yang keempat, di sini muncul kartu Nine of Cups. Kartu ini dikenal sebagai kartu keinginan yang terkabul. Kartunya di Taurus ini bagus-bagus semua ya.
Dalam konteks keuangan, ini adalah tanda bahwa keinginan finansial Taurus akan tercapai. Kartu ini menunjukkan kepuasan dan rasa syukur, di mana Taurus akan merasa puas dengan pencapaian finansial kalian dan merasa lebih aman secara materi. Bisa jadi ini adalah waktu untuk menikmati hasil kerja keras dan merasa puas dengan apa yang telah kalian capai. Dan kartu yang terakhir, di sini menunjukkan kartu The Fool. Kartu ini menunjukkan awal yang baru dan keberanian untuk mengambil langkah yang belum tentu dipahami sepenuhnya. Dalam konteks keuangan, ini bisa mengindikasikan bahwa Taurus akan memulai sesuatu yang baru tanpa takut untuk mengambil risiko. Meskipun ada ketidakpastian, keberanian untuk melangkah dan mencoba hal baru bisa membuka pintu bagi peluang yang tak terduga. Ini juga menunjukkan rasa optimis dan kebebasan dalam hal finansial. Kalian akan merasa bebas, puas, dan bangga dengan pencapaian kalian. Seperti gambar ini, merasa kayak bangga, puas, keinginannya terkabul. Jadi di dalam kartu ini melambangkan kalian happy, senang dengan pencapaian kalian. Tapi meskipun begitu, kalian juga harus tetap hati-hati ya. Mungkin dalam mengelola keuangan, dalam berinvestasi, atau memanajemen keuangan kalian harus tetap teliti, baik dan bijak. Oke, jadi kesimpulan dari kelima kartu ini adalah Taurus di tahun 2025 gak ada hambatan ya. Meskipun mungkin ada sedikit hambatan, tapi kalian bisa melewatinya dengan baik untuk Taurus. Kartu ini yang keluar sangat bagus semua, tidak perlu khawatir. Mungkin untuk Taurus yang sekarang lagi galau atau lagi overthinking dengan masa depan kalian, kalian gak usah galau lagi, kalian gak usah overthinking. Lebih baik kalian fokus untuk pengembangan diri kalian, pengembangan usaha kalian, atau berbenah diri, dan kalian lebih loyal terhadap pekerjaan kalian, lebih ikhlas dalam pekerjaan kalian, lebih tekun, karena di tahun 2025 nanti kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Di tahun 2025 kalian akan merasakan puncak kestabilan ekonomi mungkin. Seperti pada gambar ini, kelima kartu ini menunjukkan hal yang positif. Pencapaian, apa yang kalian inginkan tercapai, kalian mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan kalian merasa puas, bangga, bahagia. Tahun 2025 adalah tahun kebanggaan untuk kalian, tahun keberkahan. Mungkin tahun ini adalah tahun yang kalian nanti-nantikan, di mana kalian akan merasakan kestabilan ekonomi, kalian akan merasakan pencapaian yang sangat luar biasa, atau selama ini kalian mempunyai proyek atau keinginan, dan di tahun 2025 ini impian kalian terkabul, tercapai. Kalian merasa bangga dengan diri kalian, dan orang-orang di sekitar kalian juga bangga dengan pencapaian kalian. Keluarga kalian happy, keluarga kalian merasa kalian adalah orang yang sangat tanggung jawab kepada keluarga. Karena dari hasil kerja keras kalian, keringat kalian, kalian bisa menghidupi keluarga kalian, kalian menjamin kehidupan anak, istri kalian dengan hasil yang halal dan membanggakan. Kalian bisa membelikan barang orang yang kalian sayangi. Jadi kebahagiaan itu menular, tidak hanya kalian yang bahagia, tapi orang-orang terdekat kalian juga merasakan kebahagiaan itu. Orang tua kalian, anak kalian, pasangan kalian merasakan bahwa kebahagiaan itu menular. Jadi kalian sangat-sangat bahagia di tahun 2025 nanti. Atau mungkin Taurus yang masih punya hutang saat ini, masih terlilit hutang. Kalian di tahun 2025 berhasil melunasi hutang-hutang kalian. Meskipun belum mungkin sepenuhnya lunas ya, tapi kalian sudah bisa mencicil dan sudah terlihat itu hasilnya. Hasil kerja keras kalian, keringat kalian selama ini terbayarkan di tahun 2025. Ada hal besar nantinya di tahun 2025 yang akan membawakan keberuntungan untuk kalian, membawa hal baik, berita baik, kabar baik, dan membuat kalian merasa puas, bangga dengan pencapaian kalian. Secara keseluruhan, tahun 2025 akan menjadi tahun yang sangat positif untuk keuangan Taurus.
Ada peluang baru yang muncul, dan dengan kerja keras serta fokus, Taurus bisa mencapai tujuan keuangan kalian. Keinginan finansial Taurus akan tercapai, dan mungkin akan ada peluang atau proyek baru yang memerlukan inovasi atau langkah berani untuk kalian, si Taurus. Kalian ditawari proyek baru yang mungkin lebih menguntungkan, atau kalian ditawari proyek bareng yang itu membawa peruntungan besar untuk kalian dan dalam waktu jangka panjang. Intinya di tahun 2025 akan membawakan kabar baik berupa kelayakan ekonomi ya, berupa finansial kalian di tahun 2025. Namun pastikan untuk tetap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko ya. Tetap hati-hati dalam melangkah. Untuk kalian, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Meskipun mungkin di tahun 2025 kalian mempunyai banyak uang, tapi kalian harus tetap memanajemen keuangan kalian dengan baik. Tetap mengontrol, mengelola dengan baik. Jangan berhambur-hamburan, jangan terlalu menuruti keinginan kalian yang berlebihan. Mungkin self reward boleh banget, tapi kalian juga harus mengelola, mengontrol emosi kalian antara kebutuhan dan keinginan kalian ya, agar keekonomian, kelayakan kalian ini dapat berlangsung dengan lama, tidak hanya di tahun 2025, tapi kan di tahun-tahun sebelumnya kalian juga masih memerlukan uang. Jadi lebih baik kalian mengelola itu, kalian tabung atau berinvestasi agar ekonomi kalian ini semakin bertambah. Tidak hanya di tahun itu aja, tapi di tahun-tahun berikutnya kalian berhasil melunasi utang kalian, kalian berhasil mencapai goals kalian, kalian bisa membangun usaha kalian, memperbesar usaha kalian, kalian bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kalian dengan banyak, dengan layak, kayak gitu. Secara umum, tahun 2025 tampaknya akan membawa keberhasilan dan kepuasan finansial bagi Taurus, dengan beberapa peluangan baru yang menantang dan menyenangkan. Tahun 2025 sangat-sangat menyenangkan untuk kalian, tapi kalian harus tetap berhati-hati ya dalam mengambil langkah atau keputusan. Oke, itu tadi keuangan kalian sih, karir kalian juga akan meningkat di tahun 2025. Yang kalian masih bekerja, jenjang karir kalian di sini juga bagus. Kalian akan mungkin naik jabatan atau promosi jabatan, kenaikan gaji. Bagus sih di tahun 2025 untuk masalah karir dan keuangan, jadi kalian tidak perlu khawatir. Tapi meskipun begitu, kalian tidak bisa santai-santai ya dari sekarang. Mungkin aku membacakan readingan ini, mungkin aku mereadingkan ini dengan bagus-bagus. Kalian di tahun 2025 mencapai keberhasilan atau apa, tapi kalian tetap harus bekerja keras dari sekarang. Kalian tidak boleh loyo atau kalian tidak boleh enak-enakan, leha-leha, nggak boleh ya. Kalian harus tetap semangat dan kalian harus optimis dengan perjuangan kalian. Readingan yang baik ini juga bertujuan untuk memotivasi kalian kalau di tahun 2025 ini loh, aku akan mencapai goalsku. Ini juga bisa untuk motivasi kalian, untuk manifestasi kalian agar ini bisa menjadi kenyataan bahwa di hidup kalian. Tapi tanpa kerja keras juga kalian sulit untuk mendapatkan hal ini. Hal ini juga didapat karena hasil kerja keras kalian selama ini, oke? Untuk si Taurus, dan saya rasa cukup untuk readingan tentang keuangan. Lalu bagaimana kesehatan kalian untuk si Taurus di tahun 2025? Bagaimana kesehatan Taurus di tahun 2025? Bagaimana kesehatan Taurus di tahun 2025? Untuk kesehatan, saya sudah mengambil satu kartu aja ya. Untuk kesehatan kalian, bagaimana kesehatan fisik dan mental kalian di tahun 2025? Untuk si Taurus, muncul kartu The Lovers ya. The Lovers dalam ramalan kesehatan, keseimbangan emosional dan fisik. The Lovers mengindikasikan pentingnya keseimbangan dalam hidup Taurus. Kesehatan kalian tidak hanya bergantung pada fisik,
tetapi juga pada kesehatan emosional dan mental. Kartu ini menekankan bahwa untuk mencapai kesehatan yang optimal, Taurus perlu menjaga hubungan yang harmonis antara tubuh dan pikiran. Stres atau ketegangan emosional yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kondisi fisik kalian. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan ini dengan baik ya. Kartu ini juga sering menunjukkan pentingnya membuat pilihan yang tepat, terutama dalam hal kesehatan. Taurus mungkin akan dihadapkan pada beberapa pilihan terkait gaya hidup, pola makan, atau kebiasaan sehat. The Lovers mengingatkan untuk membuat keputusan yang selaras dengan kebutuhan tubuh dan pikiran, serta yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Misalnya, memilih rutinitas olahraga atau diet yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi kalian. Perhatian juga terhadap kesehatan mental dan spiritual ya. The Lovers mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ini mungkin adalah tahun yang baik bagi Taurus untuk mengeksplorasi praktik seperti meditasi, yoga, atau terapi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental, menghadapi dan menyembuhkan konflik batin atau emosi yang belum terselesaikan, bisa memperbaiki kesehatan secara seluruh. The Lovers juga menunjukkan waktu untuk menyembuhkan atau rekonsiliasi dalam hidup Taurus. Jika ada masalah kesehatan yang belum tuntas atau konflik emosional yang berpengaruh pada tubuh, tahun 2025 bisa menjadi tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mencapainya melalui pendekatan yang lebih harmonis. Jadi kesimpulannya, The Lovers ini dalam konteks kesehatan di tahun 2025 menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam hal hidup, baik secara fisik, mental, dan emosional ya. Tahun ini bisa menjadi saat yang baik bagi Taurus untuk membuat pilihan yang bijak terkait kesehatan dan hubungan kalian. Fokus pada hubungan yang harmonis, baik dengan diri sendiri maupun orang lain, serta menjaga kesehatan mental dan fisik agar membawa manfaat besar. Ini adalah tahun di mana Taurus diundang untuk mencari keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup kalian, yang pada gilirannya akan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Jadi penting untuk Taurus tahun 2025, jika mungkin di tahun-tahun berikut sebelumnya kalian mager untuk berolahraga, sebaiknya di tahun 2025 kalian olahraga ya. Sempatkan itu, walaupun sebentar, tapi sempatkanlah demi kesehatan fisik kalian maupun mental kalian. Jika kalian mungkin merasa ada tekanan dengan pekerjaan atau usaha kalian atau dalam hubungan kalian, lebih baik kalian diam, meditasi terhadap diri kalian, jangan gegabah, jangan stres, karena itu akan mempengaruhi kesehatan kalian. Pikiran kalian akan mempengaruhi kesehatan fisik kalian. Jadi jangan terlalu overthinking atau stres. Jika kalian ada masalah, lebih baik kalian berdoa, meditasi, atau yoga ya, agar kalian tidak stres dan tidak berpengaruh pada kesehatan kalian. Oke, untuk si Taurus, untuk kesehatan sudah, saya akan mereadingkan lagi. Di bulan berapa kalian akan mencapai goals kalian, atau di bulan berapa kalian akan mendapatkan rezeki nomplok. Untuk si Taurus, di bulan berapa kalian akan mendapatkan rezeki nomplok. Di bulan berapa kalian akan mendapatkan rezeki yang luar biasa? Di bulan 3. Ini seperti di tarot, seperti di gambar ini, yang muncul adalah 3. Jadi bisa jadi kalian akan mendapatkan keberuntungan besar, keberkahan, atau peluang baru di bulan 3 ini. Secara keseluruhan dari keuangan tadi, kalian kan akan mendapatkan peruntungan atau peluang baru. Nah, di bulan 3 ini mungkin adalah kalian bisa mencapai peluang itu, atau di bulan 3 kalian akan bertemu dengan seseorang yang itu bisa berdampak baik untuk keuangan kalian. Entah kalian diajak kerjasama, atau kalian diajak usaha bareng, atau kalian ditawari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Di bulan 3 adanya peluang baru yang besar. Peluang besar datang kepada hidup kalian yang akan merubah hidup kalian dalam jangka panjang, dalam kedepannya.
Lalu di bulan berapakah kalian bisa membeli sesuatu yang kalian inginkan? Di bulan berapa kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan? Di bulan berapa kalian bisa membeli sesuatu barang yang kalian inginkan? Di bulan 9. Di bulan 9 kalian akan berhasil membeli sesuatu barang yang kalian inginkan. Mungkin ini adalah barang incaran kalian selama ini ya. Entah ini dari hal kecil atau hal besar sekalipun, tapi di bulan 9 kalian akan mencapai atau berhasil membeli barang itu. Mungkin hanya sekedar tas impian kalian, atau kalian membeli sepatu, atau handphone, sepeda, maupun beli rumah sekalipun, di bulan 9 ini akan membawa keberuntungan besar untuk kalian. Kalian berhasil membeli sesuatu barang yang mungkin nominalnya juga sangat besar. Jadi rezeki-rezeki kalian sebelumnya kalian bisa menabung untuk membeli barang ini dan kalian tercapai di bulan 9 ini. Tapi ini tidak selalu benar ya. Tapi readingan saya tidak selalu resonate. Tapi jika hal baik ini jangan lupa diaminkan agar energinya juga terserap pada diri kalian. Kalian tetap harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya hanya mereadingkan. Jika ada salah kata atau salah mereadingkan, saya mohon maaf. Tetaplah kita harus percaya pada Tuhan. Tapi untuk hal baik jangan lupa untuk diaminkan. Dan yang terakhir di sini saya akan mereadingkan tentang kisah cinta kalian. Tentang kisah cinta kalian di tahun 2025. Bagaimana kisah cinta kalian di tahun 2025? Saya akan mereadingkan untuk yang single terlebih dahulu ya. Bagaimana kisah cinta kalian di tahun 2025 untuk Taurus yang single? Bagaimana kisah cinta kalian di tahun 2025 untuk Taurus yang single? Saya akan mengambil 3 kartu untuk saya jadikan readingan. Wow, kartunya bagus semua sih. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk kartu yang pertama, di sini muncul kartu The Hierophant. Pencarian untuk koneksi yang lebih dalam. Kartu ini melambangkan nilai-nilai tradisional, komitmen jangka panjang, dan pencarian untuk koneksi spiritual atau intelektual yang lebih dalam. Dalam konteks cinta, kartu ini menunjukkan bahwa Taurus mencari hubungan yang lebih serius, stabil, dan penuh makna. Jadi tahun 2025 kalian mungkin sudah tidak berada di fase basa-basi ya. Jadi kalian sudah mencari yang serius. Taurus mungkin lebih merasa bahwa hubungan yang lebih mendalam dan terkait oleh nilai-nilai bersama adalah yang paling diinginkan. Ini bisa menunjukkan bahwa Taurus ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki pandangan hidup atau keyakinan yang sejalan. Atau bahkan mungkin mencari pasangan yang lebih tua atau lebih bijaksana yang dapat membimbing dalam kehidupan. Taurus mungkin juga merasakan bahwa kalian lebih tertarik pada hubungan yang stabil dan terstruktur daripada hubungan yang santai atau sementara. Kalian tidak hanya mencari pasangan untuk kesenangan semata, tapi di tahun 2025 juga untuk ikatan yang lebih dalam dan berbasis komitmen. Dan untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu The Wheel, perubahan dan takdir. The Wheel of Fortune adalah kartu yang menunjukkan perubahan tak terduga, siklus hidup, dan nasib. Kartu ini mengindikasikan bahwa ada perubahan besar yang mungkin akan datang dalam kehidupan cinta Taurus. Tahun 2025 bisa membawa kesempatan tak terduga yang akan mengubah jalan kisah cinta Taurus secara signifikan. Mungkin ada pertemuan tak terduga dengan seseorang yang membuat Taurus merasa bahwa takdir sedang berpihak pada kalian. Kartu ini juga mengingatkan bahwa Taurus perlu siap menghadapi perubahan dan siklus dalam hubungan cinta kalian. Bisa jadi ada momen yang mengarah pada pertemuan dengan seseorang yang sangat cocok. Atau mungkin ada situasi yang mengubah pandangan kalian terhadap cinta.
Jika selama ini Taurus merasa berputar-putar dalam kehidupan cinta kalian, 2025 bisa menjadi tahun ketika nasib mulai membawa kalian pada arah yang lebih baik. So, kalian tidak perlu khawatir dengan kisah cinta kalian di tahun 2025. Akan ada hal baik datang pada hidup kalian juga di tahun 2025. Dan untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu Ace of Swords. Klarifikasi dan pemahaman baru. Ace of Swords menunjukkan pemahaman yang lebih jelas, wawasan baru, dan pembukaan pikiran. Dalam konteks cinta, kartu ini mengisyaratkan bahwa Taurus mungkin akan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang kalian inginkan dalam hubungan. Bisa jadi Taurus mulai menyadari pola-pola lama yang perlu diubah atau bagaimana kalian ingin mendekati cinta dengan cara yang lebih jernih dan tegas. Kartu ini juga bisa menunjukkan komunikasi yang sangat jelas dan terbuka dengan seseorang yang baru, atau bahkan kehadiran percakapan yang dapat menuju hubungan yang lebih mendalam. Mungkin akan ada kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang memungkinkan Taurus untuk lebih memahami apa yang kalian cari dan butuhkan dalam cinta, yang akhirnya membawa kejelasan dan kebijaksanaan. Jadi akan ada orang yang datang pada kalian, dan orang itu bisa memahami kalian dengan baik, mengetrit kalian dengan baik, dapat memahami kalian lebih dari kalian sendiri di tahun 2025 ya. Untuk Taurus yang masih single, kesimpulannya di sini adalah tahun 2025 akan membawa potensi perubahan besar dalam kehidupan cinta kalian. Dan ini bisa membawa hubungan yang lebih mendalam dan berarti. Tidak hanya main-main, tapi di tahun 2025 kalian mungkin akan menjalani komitmen ya. Kalian akan Taurus mungkin akan ada perubahan yang tak terduga dan nasib besar dalam kisah cinta kalian. Mungkin ada pertemuan yang tak terduga dengan seseorang yang membawa Taurus menuju hubungan yang lebih serius. Tahun 2025 akan menjadi tahun ketika Taurus dapat menemukan hubungan yang lebih bermakna, tapi juga membutuhkan kesiapan untuk menerima perubahan dan keterbukaan untuk melihat cinta dengan cara yang lebih jelas dan realistis. Cinta kalian mungkin yang datang adalah cinta yang berkelas ya di tahun 2025, yang mengerti kalian lebih dari diri kalian sendiri. Jadi dia akan datang dan membawa perubahan baik kepada hidup kalian, yang mungkin kalian dulu belum bisa move on dengan pasangan kalian, tapi dengan hadirnya seseorang ini kalian lebih bisa membuka hati kalian bisa mengerti, dan kalian bisa jatuh cinta dengan orang ini. Oke, untuk single kartunya bagus sih. Di tahun 2025 menunjukkan kisah cinta yang baru, awal yang baru untuk si Taurus. Lalu bagaimanakah kisah cinta kalian untuk yang berpasangan di tahun 2025? Saya akan menshuffle kartu terlebih dahulu agar energinya beda ya. Untuk yang single dan berpasangan, bagaimana kisah cinta kalian untuk Taurus yang berpasangan di tahun 2025? Bagaimana kisah cinta kalian untuk Taurus yang berpasangan di tahun 2025? Saya akan mengambil 3 kartu. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu untuk Taurus yang berpasangan. Untuk kartu yang pertama di sini muncul kartu Five of Cups. Kartu ini biasanya melambangkan rasa kehilangan, kekecewaan, atau penyesalan. Dalam hubungan cinta, kartu ini menunjukkan bahwa Taurus dan pasangan mungkin sedang mengalami masa yang penuh dengan kesedihan atau kekecewaan. Bisa jadi ada perasaan terluka atau kehilangan yang mempengaruhi kedekatan emosional antara kalian berdua. Mungkin ada hal-hal di masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan,
Dan ini menyebabkan Taurus lebih fokus pada hal-hal yang hilang atau tidak berjalan sesuai harapan. Daripada Taurus lebih fokus pada hal-hal yang hilang atau tidak berjalan sesuai harapan, daripada melihat potensi dan apa yang masih ada dalam hubungan tersebut. Kartu ini mengingatkan untuk tidak terjebak dalam kesedihan atau penyesalan berlarut-larut, dan penting untuk berusaha melihat sisi positif atau peluang baru yang ada di sekitar kalian. Ada dua cawan yang masih penuh di latar belakang, menunjukkan bahwa meskipun ada kekecewaan, masih ada harapan untuk potensi yang bisa dimanfaatkan. Jangan terlalu stres ya. Dan untuk kartu yang kedua, di sini muncul kartu The Tower. Perubahan mendalam atau kehancuran. The Tower adalah kartu yang sangat kuat dan menggambarkan perubahan mendalam, yang seringkali datang secara tiba-tiba dan mengganggu fondasi yang sudah ada. Dalam hubungan, kartu ini bisa menunjukkan adanya peristiwa atau situasi yang mengguncang hubungan secara drastis. Ini bisa berupa konflik besar, pengungkapan yang mengejutkan, atau peristiwa tak terduga yang memaksa Taurus dan pasangan untuk menghadapi kenyataan yang baru. Meskipun The Tower seringkali menunjukkan kekacauan atau kehancuran, kartu ini juga bisa membawa perubahan dan pertumbuhan. Walaupun mungkin ada rasa terguncang atau terkejut dalam hubungan, ini bisa membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik dan memungkinkan kalian untuk membangun kembali dengan dasar yang lebih kuat, jika kalian dapat menghadapinya dengan hati terbuka. Dan untuk kartu yang ketiga, di sini muncul kartu Two of Pentacles, keseimbangan dan fleksibilitas. Two of Pentacles menggambarkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dan mengelola perubahan dengan fleksibilitas. Dalam konteks hubungan, kartu ini menunjukkan bahwa Taurus dan pasangan mungkin sedang berusaha menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keuangan, dan hubungan pribadi. Ada kemungkinan bahwa keduanya merasa tertekan atau kewalahan dengan banyaknya hal yang harus dihadapi, yang bisa mempengaruhi hubungan. Namun, Two of Pentacles juga mengingatkan untuk tetap fleksibel dan adaptif. Untuk menjaga hubungan tetap seimbang dan harmonis, kedua pihak perlu bekerja sama dalam mengelola tantangan yang mungkin muncul, dan mencoba untuk tidak terjebak dalam stres atau tekanan yang ada. Kartu ini juga menyarankan agar Taurus dan pasangan menjaga komunikasi terbuka, agar bisa saling mendukung dalam menghadapi perubahan yang sering terjadi. Jadi kesimpulan dari ketiga kartu ini, mungkin di tahun 2025 kalian akan menghadapi suatu masalah atau cobaan ya, atau mungkin kalian salah satu pihak dari kalian masih membawa-bawa masa lalu kalian dan kalian bawa di hubungan kalian. Dan itu akan membawakan kalian kesalahpahaman, kecekcokan, dan ketidakharmonisan. Atau kalian adanya ketidakjujuran dan membuat kalian satu sama lain mungkin sedikit terluka atau kecewa jika kalian mengetahui itu cara sendiri atau kalian melihat langsung sendiri dan kalian menutup-nutupi atau bagaimana. Saran saya, kalian lebih baik menjaga komunikasi kalian berdua. Apapun itu kalian bicarakan berdua, bicarakan baik-baik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Meskipun mungkin ada kehancuran, ini bisa berpotensi besar untuk kalian tetap memperbaiki hubungan kalian tanpa mengakhiri ya. Jika kalian mampu melewati setiap tantangan, cobaan, hubungan kalian juga akan lebih harmonis dari sebelum-sebelumnya. Hubungan itu kuncinya hanya perlu saling memaafkan. Kalian harus bisa mengerti satu sama lain, komunikasi satu sama lain. Jadi jangan hanya ingin dimengerti, tapi kalian juga harus mengerti. Meskipun mungkin ada tantangan besar, ada juga kesempatan untuk memperkuat ikatan. Jika Taurus dan pasangan bisa bekerja sama, menjaga komunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Jika keduanya mampu menghadapi peristiwa sulit dengan sikap terbuka dan saling mendukung, hubungan kalian bisa keluar lebih kuat dari cobaan ini. Mungkin hubungan kalian akan lebih harmonis dari sebelum-sebelumnya. Oke, untuk sahabat Taurus, jadi jaga komunikasi kalian dengan baik dengan pasangan kalian ya. Kalian bicarakan apapun itu, mau kalian bagaimana, mau pasangan kalian bagaimana, kalian cari jalan tengahnya dan kalian komunikasikan itu agar hubungan kalian lebih harmonis ke depannya. Oke, saya rasa cukup ya untuk readingan saya kali ini tentang kisah cinta kalian, kesehatan kalian, tentang keuangan kalian, karir. Semoga bermanfaat dan untuk hal baiknya jangan lupa diklaim, diaminkan agar terserap dan menjadi kenyataan pada hidup kalian. Kalian bisa kaya raya, banyak uang di tahun 2025, melunasi hutang, dan sehat. Oke, terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.